Baik Bapak Ibu al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang penyebab terbesar keenam masuk nerakanya seorang hamba, yaitu tentang hutang piutang yang tidak dibayarkan. Sebagaimana apa yang telah kami sampaikan Bapak Ibu pada awal-awal kajian pertama dahulu, kajian kita itu adalah kajian 10 penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba. 5 dari yang 10 telah kita bahas. Penyebab terbesar pertama yaitu adalah berbuat syirik kepada Allah. Penyebab terbesar kedua masuk nerakanya seorang hamba adalah karena durhaka kepada kedua orang tua. Penyebab terbesar ketiga masuk nerakanya seorang hamba adalah karena tarkus shalah, meninggalkan salat. Penyebab terbesar keempat masuk nerakanya seorang hamba adalah karena menzolimi manusia. Penyebab terbesar kelima masuk nerakanya seorang hamba adalah karena az-zina. Dan penyebab terbesar keenam masuk nerakanya seorang hamba adalah karena hutang piutang yang tidak dibayarkan. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita sepakat membagi pembahasan kita menjadi 2 sesi dikarenakan waktu yang tak mencukupi. Maka pada pagi hari ini kita membahas apakah ada dalam Islam orang tua berhutang kepada anaknya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah ada dalam Islam orang tua berhutang kepada anaknya? Jadi Bapak Ibu, kita awali dengan sebuah kisah. Saya pernah mengisi sebuah kajian di daerah Rumbai Bapak Ibu. Tepatnya di Umbansari. Waktu itu kajian tematik di sebuah masjid. Lalu jamaah ada yang bertanya dengan narasi pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya. Silahkan Pak. Ustaz, sebelumnya perkenalkan saya si Fulan. Tinggal di sini. Pekerjaan saya kerja di sebuah perusahaan asing yang gajinya cukup fantastis, cukup dahsyat, cukup besar. Yang ingin saya tanyakan Ustadz adalah saya punya orang tua. Saya masih punya ibu, saya masih punya ayah. Kedua-duanya masih hidup. Mereka tinggal di kampung, lebih tepatnya berdomisili di Sumatera Barat. Lalu ibu saya meminjam uang ke saya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Dengan kesepakatan uang itu akan dikembalikan 3 bulan setelah musim panen tiba. Uang 10 juta ini Ustadz, gunanya adalah untuk biaya pengobatan ayah saya yang sedang sakit stroke. Nah, janji ibu saya 3 bulan akan mengembalikan pinjamannya kepada saya. Nyatanya sudah setahun pinjaman itu belum juga dikembalikan Ustaz. Lalu apa sikap saya? Kata si anak kepada saya, Pak. Kata yang bertanya kepada saya. Maka saya katakan kepada yang bertanya, tolong ulangi kembali pertanyaan Anda. Maka yang bertanya mengulangi pertanyaannya untuk kedua kalinya. Ustaz, saya punya orang tua. Orang tua saya hidup di kampung berdua. Lalu ibu saya minjam uang ke saya 10 juta rupiah untuk biaya pengobatan ayah saya yang sedang sakit stroke. Dan janji ibu saya uang itu akan dikembalikan 3 bulan setelah musim panen tiba. Nyatanya setahun sudah uang itu belum dikembalikan, belum dipulangkan. Lalu bagaimana sikap saya Ustadz? Kata yang bertanya kepada saya. Maka saya katakan kepada yang bertanya, tolong ulangi kembali pertanyaan Anda. Sepertinya yang bertanya Bapak Ibu kesal kepada saya, Pak.
Nampak kesalnya adalah dia angkat sedikit nadanya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong dengarkan pertanyaan saya baik-baik Ustaz. Saya bernama si Fulan, tinggal di sini. Pekerjaan saya di sebuah perusahaan asing, konsentrasi di bidang minyak, dan gajinya cukup fantastis. Saya punya orang tua Ustaz. Nah, begitu Pak. Nah, ini asam lambungnya bantu ya Pak. Jadi saya punya orang tua Ustaz. Orang tua saya tinggal di Sumatera Barat. Ibu saya minjam uang kepada saya 10 juta rupiah untuk biaya pengobatan ayah saya yang sedang sakit stroke. Janji ibu saya uang itu akan dipulangkan 3 bulan setelah musim panen tiba. Nyatanya sudah setahun uang itu belum juga dikembalikan. Apa sikap saya Pak Ustadz? Saya katakan kepada yang bertanya, tolong ulangi kembali pertanyaan Anda. Akhirnya Bapak Ibu, endingnya orang itu berdiri ingin pergi, meninggalkan majelis kajian yang sedang kita isi. Nah, ketika dia berdiri Bapak Ibu, saya perintahkan duduk. Pak, duduk sebentar Pak. Bapak jangan marah kepada saya. Bapak jangan salah paham dengan saya. Baik, saya minta maaf. Saya bukan bermaksud mempermainkan Bapak. Tapi Pak, yang perlu Bapak ketahui, pertanyaan Bapak itu salah. Apa yang mau saya jawab Pak? Pertanyaan Bapak salah. Pertanyaan panjenengan itu salah Pak. Salahnya di mana Ustaz? Salahnya adalah tadi Bapak bertanya kepada saya, ibu saya meminjam uang kepada saya. Ibu kandung Bapak, Bapak anak laki-laki yang minjam uang ibu kandung Bapak. Di sisi lain Nabi bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, anak laki-laki itu milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Bapak bertanya kepada saya, ibu kandung Bapak minjam uang ke Bapak. Pertanyaan Bapak salah. Apa yang mau saya jawab? Kalau Bapak bertanya kepada saya, adik kandung saya minjam uang kepada saya. Abang kandung saya minjam uang kepada saya. Tante saya minjam uang kepada saya. Paman saya minjam uang kepada saya. Saya akan jawab Pak. Tapi yang minjam uang Bapak adalah orang yang mengandung Bapak, melahirkan Bapak, menyusui Bapak. Orang yang membesarkan Bapak dengan penuh kasih sayang. Di dalam Islam tidak ada. Tolong hafalkan Bapak Ibu. Tolong pahami Bapak Ibu. Di dalam Islam tidak ada orang tua meminjam uang kepada anaknya. Bapak, yang ada anak yang minjam uang kepada orang tuanya. Orang tua kepada anaknya tidak ada di dalam Islam meminjam uang kepada anaknya Bapak Ibu. Kenapa begitu Ustaz? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud bahwasanya inna min atyabi ma akalar rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling baik dimakan oleh seseorang itu adalah hasil jerih payahnya. Anak-anak kandung itu adalah hasil jerih payah kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, di dalam Islam tolong hapuskan kalimat orang tua minjam uang kepada anak. Bahkan Bapak Ibu, ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 2. Ya Pak ya, ya Bu ya, itu membuat kaedah, membuat perumpamaan, membuat permisalan. Andai kata Pak, ini andai kata Bapak meletakkan uang di atas meja 200.000 rupiah. Uang itu lupa Bapak ambil, lupa Bapak masukkan ke dompet, lupa Bapak pindahkan ke dompet atau pindahkan ke tas. Tergeletak uang itu Pak 200.000 rupiah di atas meja. Datang orang tua kita maksudnya, diambilnya uang 200.000 rupiah itu tanpa sepengetahuan kita. Maka di dalam Islam kata Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 2, itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan pencurian.
Kenapa begitu Ustadz? Karena yang dia ambil adalah uang dari anaknya, yaitu adalah aset atau jerih payah. Paham Pak contohnya Pak? Nah ibu masak. Ibu masak, hari itu ibu masak istimewa. Karena mungkin adalah hari di mana ibu mungkin ada kelebihan uang. Akhirnya ibu belanjalah ke pasar bawah, beli udang galah 1 kilo atau 2 kilo. Akhirnya ibu masaklah udang saus tiram. Ibu masak, ibu belum sempat makan apa yang ibu masak. Jadi apa yang ibu masak ibu belum sempat makan. Setelah itu ibu tinggalkanlah masakan ibu. Ibu pergi, bapak pergi keluar karena ada suatu keperluan. Di rumah hanya ada anak-anak. Datang orang tua kita bapak ibu, dimakannya masakan kita tanpa sepengetahuan kita. Di dalam Islam tidak bisa dikatakan sebagai tindakan pencurian. Yang dimakannya itu adalah masakan dari hasil jerih payahnya. Bahkan bapak ibu kita dapatkan dalam sebuah hadits yang sahih, Nabi mengancam orang-orang yang suka meminta-minta. Kan ada tuh Pak sebuah hadits Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang meminta-minta sementara dia tak fakir, maka pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan wajah yang rata. Nah, orang tua yang meminta-minta kepada anaknya, artinya Bapak Ibu dia minta uang kepada anaknya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan meminta-minta. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan kalau kita mengambil fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama kerajaan Saudi Arabia, beliau berfatwa dalam fatwa Nurun ala Darb bahwasanya termasuk mendekati pintu kedurhakaan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, termasuk mendekati pintu kedurhakaan. Berarti Bapak Ibu kita hampir masuk kepada kategori anak durhaka, termasuk mendekati pintu kedurhakaan ketika seorang anak menjadikan orang tuanya meminta-minta kepada dirinya. Termasuk pintu kedurhakaan ketika seorang anak menjadikan orang tuanya meminjam-minjam kepada dirinya. Paham kaidahnya Pak? Termasuk mendekati pintu kedurhakaan seorang anak menjadikan orang tuanya meminta-minta kepada dirinya. Kok bisa begitu Ustaz? Iya, harusnya antum, harusnya Anda, harusnya panjenengan tanya semua keperluan, semua kebutuhan orang tua. Mak, masih ada token Mak? Masih ada beras Mak? Mak apa kabar Mak? Dah makan Mak? Bagaimana telekung emak diganti atau tidak? Tanya Bapak Ibu. Ini tidak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sebagai anak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau nggak diminta orang tua, kita diam Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu orang tua ini Bapak Ibu segan merepotkan anak-anaknya. Betul Bu? Jadi kita Pak, itulah kenapa hikmah kita pulang ke rumah orang tua yang masih hidup tuh Bapak Ibu sekali sebulan. Minimal Bapak Ibu, minimal sekali seminggu, maksimal sekali setahun. Datang ke rumah orang tua. Kadang-kadang Bapak Ibu beras habis, dikatakan orang tua kita masih ada. Karena apa? Karena nggak mau merepotkan anaknya. Nah dengan kita hadir pulang ke rumah, kita lihat segala macam kebutuhan yang telah habis, kita belanjakan, kita belikan tanpa kita bertanya kepada mereka. Jadi ada model anak Bapak Ibu kalau nggak diminta oleh kedua orang tuanya, nak pinjamlah emak uang nak, mak butuh 1 juta rupiah. Yang lebih parahnya Pak, suami-suami jawabannya seperti ini Pak, nanti dulu mak ya, aku izin sama istri dulu mak, aku pamit sama istri dulu mak. Oke, kalau menghargai istri dalam hal ini kita mungkin tak mempermasalahkannya Bapak Ibu, karena tentunya apa-apa harus dalam perundingan suami istri. Jadi istri yang sudah terpenuhi nafkah lahir batinnya, istri yang nafkah sandang pangan papannya terpenuhi, tercukupi untuk ibu-ibu di belakang, Bu. Oh Bu,
Ibu kalau tercukupi nafkah lahir batin, ibu kalau tercukupi sandang pangan papan, nafkah ibu lahir batin terpenuhi, lalu bapak membahagiakan ibu kandungnya tanpa sepengetahuan ibu, itu tak menjadi masalah. Dan itu tidaklah merupakan sebuah masalah. Paham, Bu? Bapak membahagiakan ibu kandungnya, bapak membahagiakan adik kandungnya, bapak menyekolahkan kakak kandungnya, bapak menyekolahkan adik kandungnya, adik perempuan maksudnya, maka ibu yang telah terpenuhi segala macam kebutuhan sandang pangan papan, ketika ibu mencampuri urusan bapak dalam hal berbakti ke orang tua kandungnya, maka sebelah kaki ibu dipastikan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Bu? Paham, Bu? Jadi Pak, kita suami, Pak, selagi nafkah istri terpenuhi, tercukupi, maka Bapak Ibu ya, wabil khusus untuk Bapak tidak punya syarat harus izin kepada istri untuk memberikan ibu Bapak atau ayah Bapak belanja. Nggak ada, Pak. Kecuali Bapak, orang tua Bapak, ibu Bapak atau ayah Bapak berikan nafkah sementara istri terlunta-lunta, terlantar. Zalim namanya. Ada pula model orang Bapak Ibu ke orang tuanya royal, ke istri dan anak terlantar, hidupnya tak makan sampai terusir dari rumah kontrakan. Nah, ini nggak benar Bapak Ibu. Jadi selagi nafkah istri lahir batinnya tercukupi, terpenuhi, sandang pangan papannya tercukupi, terpenuhi, istri ikut campur urusan suaminya ketika suaminya berbakti ke orang tua kandungnya, membahagiakan ibu kandungnya, menyekolahkan adik kandungnya, menyekolahkan kakak kandungnya, intinya berbakti kepada keluarga kandungnya, ibu yang telah terpenuhi nafkah lahir batin ikut campur dalam masalah ini, dipastikan sebelah kaki ibu berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ibu kita, Pak, anak laki-laki itu milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Jadi ketika ibu kita, nah pinjamlah mak uang, nah pinjamlah mak uang, nah mak butuh 1 juta rupiah untuk kebutuhan mak di kampung. Beras dah habis, hutang di kedai menumpuk, hutang di kedai menumpuk, SPP adik kamu belum dibayar, dan segala macamnya. Sampaikan ke mak kita, Pak. Apa yang perlu kita sampaikan, Pak? Mak, di dalam Islam tidak ada orang tua minjam uang kepada anaknya. Nggak ada, Mak. Tolong Mak rubah bahasa itu. Tidak ada di dalam Islam orang tua minjam uang ke anaknya. Mak butuh 1 juta, Mak. Iya, nanti ku transfer. Apapun keperluan emak, minta ke aku, Mak. Yang aku minta ke mak hanya 1, bukan ganti, bukan. Bukan ganti, bukan pulangkan uangku, bukan. Doakan rizkiku lancar, Mak. Hanya itu yang aku minta kepada engkau. Ini uang, Mak, 1 juta rupiah seperti yang kau inginkan. Nah, kalau Bapak Ibu, Bapak nggak punya kemampuan untuk memberikan apa yang ibu kandung kita minta, maka setidaknya Pak nggak penuh ke atas, penuh ke bawah. Ternyata ketika orang tua kita minjam uang ke kita, kita sedang nggak punya uang, Pak, adakan uang itu, Pak. Kalau kita mampu untuk berhutang demi orang tua, maka lakukanlah, karena sungguhnya Allah pasti akan membantu anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Gak sekali 2 kali Bapak Ibu kasus yang kami dengar, anak yang berkorban untuk orang tuanya, apalagi anak laki-laki untuk ibu kandungnya, Pak. Rizkinya berlimpah, rizkinya lancar, rizkinya itu Bapak Ibu dahsyat, mengalir seperti air sungai yang mengalir dengan deras. Di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ada sebuah pengalaman, Pak, tentang anak laki-laki kepada ibu kandungnya. Dan pengalaman ini Bapak Ibu saya dapatkan di Jalan Nangka, Pak. Nangka, Tuanku Tambusai. Jadi Bapak Ibu begini kisahnya. Waktu itu saya kan ada belanja onderdil, Pak, spare part sepeda motor. Jadi gini-gini, Pak, kita ustadz, kita anak motor, Pak. Kita hobi touring. Kalau kawan-kawan bikers subuhan, kita belum sempat gabung karena aktivitas kajian tiap subuh yang sangat padat. Tapi touring-touring Bapak Ibu, safari dakwah masih sampai hari ini kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi saya beli
onderdil spare part sepeda motor di sebuah bengkel spare part yang ada di Jalan Nangka, Pak, Tuanku Tambusai. Pemiliknya orang Cina, orang Tionghoa. Waktu itu Bapak Ibu saya datang kecepatan, dia baru buka, Pak. Dan dia sangat dekat, sangat kenal dengan saya. Dia panggil saya Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz, sepertinya saya tak bisa melayani Anda karena saya sedang ada urusan. Pak Ustadz datang saja nanti pukul 9 atau pukul 10 pagi. Waktu itu Bapak Ibu saya datang sekitar setengah 8 lewat sedikit, Pak. Ya hampir jam 8. Bengkel waktu itu baru-baru buka. Nah ketika itu saya mau balik badan, Pak. Saya mau balik badan. Ternyata si Kokoh ini, Kokoh kan panggilan orang Cina, Pak. Yang dimaksudkannya saya sedang punya urusan itu adalah ternyata dia sedang memandikan ibunya. Waktu saya ada di situ Bapak Ibu, ibunya itu sudah siap dimandikan. Jadi dimandikan, ibunya kalau saya nggak salah kena stroke. Entah kena stroke, entah kena gula. Kurus habis badannya. Jadi Pak, rencana saya mau pulang ketika itu Pak. Nggak jadi saya pulang ketika itu. Saya perhatikan aja Bapak Ibu, saya tunggulah kok. Nggak apa-apa Pak Ustadz, silahkan duduk di sana. Dikasihnya air murah tua Pak. Nah, dipersilahkan saya menunggu di depan bengkel. Jadi Bapak Ibu setelah dia mandikan, ibunya yang tak mampu lagi mandi sendiri, dia sisirkan Pak, rambut ibunya. Dia bedakkan Bapak Ibu, dia pakaikan pakaian seperti sebagaimana kita waktu kecil Bu memandikan anak kita. Dengan penuh kasih sayang, menetes air mata saya. Setelah itu Bapak Ibu di atas kursi roda, dia angkat ibunya, dia jemur ibunya di depan bengkel. Saya hitung Bapak Ibu lebih kurang 20 menit ibunya dijemur di depan bengkel. Dijemur. Setelah dia jemur, dia masukkan ke dalam. Sebelum dia bertransaksi dengan pembeli, dia cium kening ibunya sampai 3 kali. Dia ngomong sama ibunya pakai bahasa Cina. Ketika saya tanya apa artinya kok, tolong doakan aku mah, mudah-mudahan hari ini bisnisku berhasil dan sukses. Maka Pak, ketika air mata saya menetes, si Koko bertanya, kenapa Pak Ustadz menangis? Tak ada kok, tersentuh hati saya. Kok, apakah di agama Koko ada anjuran untuk berbakti kepada orang tua, wabil khusus ibu kandung? Apa jawaban beliau Bapak Ibu? Apa jawaban dia Bapak Ibu? Oh Pak Ustadz, ini hoki kami Pak Ustadz. Ini keberuntungan kami Pak Ustadz. Di sini letak kesuksesan kami Pak Ustadz. Semakin kami memanjakannya, semakin Tuhan memanjakan kami. Semakin kami memanjakannya, semakin Tuhan menyayangi kami. Semakin kami menyayanginya, semakin lancar rezeki kami. Orang di luar Islam ngomong kepada saya, Pak, menceramahi saya Bapak Ibu, tentang arti makna berbakti ke orang tua. Bukan Muslim Pak, orang Tionghoa. Hoki dia katanya Pak. Semakin dia manjakan ibunya, semakin lancar rezekinya. Katanya begitu Pak. Dan dia berbicara seperti itu Bapak Ibu penuh keyakinan Pak. Dan dia katakan kepada saya, kenapa orang-orang Cina pada sukses dalam berbisnis dan berniaga Pak Ustadz? Kuncinya mereka senantiasa meratukan orang tua mereka, meratukan ibu kandung mereka, merajakan ayah kandung mereka. Itu Pak prinsip kesuksesan dari dagangnya atau berbisnisnya orang Cina. Jadi kunci kesuksesan mereka itu Bapak Ibu, kunci kebahagiaan mereka, kunci keberhasilan mereka terletak pada orang tua mereka. Nah kita orang Islam Bapak Ibu, masih banyak kita belum yakin dengan keramatnya kedua orang tua. Masih banyak kita belum yakin Bapak Ibu dengan terdapatnya sebuah keberuntungan dunia dan akhirat ketika kita memanjakan atau membahagiakan orang tua. Ingat Bu, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hidup mereka tidak akan pernah terlantar dunia dan akhirat. Anak yang memanjakan ibu dan ayahnya, hidup mereka dijamin oleh Allah dunia dan akhirat.
Saya pernah Pak mendengar cerita dari seorang yang sangat kaya Pak di Indonesia ini, orang Minang asli Pak. Saya mendengar cerita ini dari mulut ke mulut dan saya dengar langsung dari wawancara kepada beliau. Nama beliau Pak Bas Rizal Koto. Orang manggil beliau adalah Basko. Saya dengar Bapak Ibu ya, waktu itu dalam sebuah wawancara atau talk show, Bapak Ibu, beliau berbicara kepada yang bertanya, apa kiat-kiat untuk menjadi orang sukses? Beliau katakan Bapak Ibu. Apa kata beliau Bapak Ibu? Ketika itu, ketika saya kecil, saya pulang sekolah kata beliau. Ini lebih kurang Pak ya, saya hanya memindahkan kata atau kalimat yang keluar dari lisan beliau dalam sebuah wawancara. Waktu saya kecil, saya pulang sekolah. Lebih kurang saya minta maaf apabila ada kesalahan. Jadi Bapak Ibu, waktu kecil saya pulang sekolah. Lalu saya lapar. Saya minta ke orang tua saya, di sini ibu saya, ada nggak makanan yang bisa dimakan? Ternyata ketika itu beras habis. Ibu saya pergi keluar untuk mencari beras untuk dimasak. Nah, ketika itu saya ikuti dia. Terdengar oleh saya ketika ibu saya minjam beras di kedai tak dapat, minjam beras di tetangga, bukannya beras yang dikasihkan Bapak Ibu, bukannya beras yang diberikan. Apa kata tetangga ketika itu kepada ibu saya? Kalau indah ado bareh yang kadimakan, makan sebatu. Ngerti maksudnya Pak? Tetangga Pak Basko ini Pak berkata ke ibunya Pak Basko ketika minjam beras kepada tetangga tersebut. Kalau ndak ado bareh yang kadimakan, makan sebatu. Makan sebatu kece tetangga tuh Pak, kamaknya Pak Basko Pak. Asa manja itu niat hati bule basungguh-sungguh mencari pitih. Dangadang-ambo Pak, yang mau pe itu Pak, yang mencela itu Bapak Ibu, yang menghina itu Bapak Ibu, yang mengatakan makan sebatu, entah diumrohkan, entah dihajikan oleh beliau Pak. Karena kalau bukan diupatnya, kalau bukan dicelanya, kalau bukan direndahkannya, mungkin Pak Basko nggak terpancing Pak untuk bersungguh-sungguh mengangkat ekonomi keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat kebahagiaan engkau dunia akhirat terletak pada keredoan kedua orang tuamu, keredoan ayah ibumu. Semakin kau manjakan dia, semakin Allah akan manjakan engkau dengan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam tolong hapuskan kalimat tidak ada orang tua minjam uang kepada anak. Kalau anak minjam uang ke orang tua, ada apa? Dan itu wajib untuk diganti. Tapi kalau orang tua minjam uang kepada anak, tidak ada Pak sampai hari kiamat titik. Nah, jadi Bapak Ibu kita sepakat. Anak laki-laki itu milik ibunya. Selama-lamanya adalah milik ibunya. Dan itu kita ambil dari sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk anak perempuan itu Bapak Ibu milik siapa? Nah, ini Bapak Ibu perlu untuk kita luruskan Bapak Ibu. Anak laki-laki semua kita sepakat adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Jadi ibu ikut campur urusan suami dengan ibu kandung suami. Ibu pengaruhi suami sampai suami durhaka kepada ibu kandungnya, suami durhaka kepada ayah kandungnya, rusak hubungan mereka. Sebelah kaki ibu dipastikan berada di dalam neraka Allah kalau ibu tak bertaubat kepada Allah. Nah, jadi anak laki-laki itu milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Nah, sekarang pertanyaan kedua Bapak Ibu, anak perempuan itu milik siapa Pak? Milik siapa Bu? Milik suaminya Pak? Milik siapa Bapak Ibu? Oh Bu? 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 Milik siapa Bu? Yakin Bu? Yakin milik suaminya Bu? Bapak Ibu, pagi hari ini izinkan kami luruskan Pak.
Ya Pak ya, ya Bu ya. Bu, Ibu masih ingat? Ibu masih ingat? Saya hanya menambahkan Bapak Ibu, saya hanya menambahkan. Ibu masih ingat ketika hari pernikahan Ibu? Tanggal berapa? Tahun berapa? Hari apa? Apa lauk pauknya? Bagaimana dekor pelaminannya? Masih ingat Bu? Ibu masih ingat ketika ayah ibu berkata kepada suami ibu, wahai fulan. Apa jawab suami ibu ketika itu? Iya Pak. Betul Pak? Apa kata ayah ibu kepada calon suami ibu ketika itu? Aku nikahkan engkau dengan putri kandungku Fulanah binti Fulan. Dengan mahar 20 kilo emas dibayar tunai. Apa jawab suami ibu ketika itu? Apa jawab suami ibu ketika itu? Aku terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar 20 kilo emas dibayar tunai. Apa kata saksi ketika itu Bapak Ibu? Sah, sah, sah. Jadilah suami istri. Pada hari yang sakral itu Bapak Ibu, yang pindah, coba hafalkan, coba camkan. Hafalkan, camkan, simak. Jangan sampai kita salah kaprah. Yang pindah pada hari yang sakral itu Bapak Ibu adalah tanggung jawab, bukan kepemilikan. Anak perempuan sebelum menikah tanggung jawabnya di bawah tanggung jawab ayah kandungnya. Semua kebutuhan sandang pangan papan di bawah tanggung jawab ayah kandungnya. Setelah menikah tanggung jawab itu berpindah kepada suaminya. Jadi yang pindah itu adalah tanggung jawab. Ibu masih wajib berbakti kepada ayah kandung ibu walau ibu telah menikah. Karena cinta ibu, sayang ibu, bakti ibu kepada ayah kandung tidak boleh berubah walau cuma 1% sekalipun. Haram hukumnya. Jadi kalau ada Ustadz menyampaikan kaji, Pak, saya sering Pak mendengar kaji, Pak, Ustadz ceramah. Kalau anak perempuan sudah nikah, dia hanya taat kepada suaminya, tak perlu lagi taat kepada ayahnya. Dia hanya berbakti kepada suaminya, tak perlu lagi berbakti kepada ayah kandungnya. Kaji sosek mulai Bapak. Ngerti Pak? Kaji sosek model kamu. Nggak perlu lagi berbakti ke ayahnya, nggak perlu lagi taat kepada ayahnya. Kaji dari mana ini Pak? Yang pindah tuh tanggung jawab Bu. Tanggung jawab, bukan cinta, bukan kasih sayang, bukan kepemilikan. Bu, ibu dicerai oleh suami ibu. Kemana ibu dipulangkan, Bu? Oh, Bu. Ibu diceraikan oleh suami. Kemana ibu dipulangkan, Bu? Ke pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ke ayahnya. Nabi katakan kalau kau tak mampu membahagiakan istrimu, jangan pukul mereka, pulangkan mereka ke ayahnya. Jadi Bapak Ibu, taat kita ke suami ketika suami taat kepada Allah. Ketika suami taat kepada Allah, haram mentaati suami tipikal seperti ini. Contoh, Bu, boleh nggak seorang perempuan menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya meninggalkan sholat? Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh nggak seorang perempuan menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya itu pemakai narkoba? Boleh nggak seorang perempuan itu menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya pezina? Boleh nggak seorang perempuan itu menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya pelaku kekerasan dalam rumah tangga? Boleh. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kaedahnya taati suami ketika suami mentaati Allah. Ketika suami tak mentaati Allah alias mendurhakai Allah, haram taat kepada suami tipikal seperti ini. Ustadz menyampaikan seperti itu. Kami pernah juga Ustadz mendengarkan Ustadz lain berceramah. Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan merasa unggul dari Ustadz lain.
Saya hanya meluruskan Bapak Ibu. Saya hanya meluruskan. Di Bapak Ibu, di sini kita belajar untuk kritis Pak dalam hal menerima sebuah perkara. Ustadz, saya pernah mendengar Ustadz, kami pernah mendengar Ustadz, sebuah hadits katanya itu adalah hadits. Dipopulerkan oleh banyak Ustadz. Dalam ceramah-ceramah disampaikanlah kepada kami, Ustadz, ada sebuah kisah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini yang katanya itu adalah hadits dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kisahnya Bapak Ibu adalah sebagai berikut. Ada anak perempuan. Statusnya itu adalah sebagai seorang istri yang ditinggal perang oleh suaminya. Di satu sisi, dia tinggal bersebelahan dengan ayah kandungnya. Ayah kandungnya itu sakit. Sakitnya sampai menyebabkan kematiannya. Si anak perempuan tak bisa keluar rumah untuk melayat ke rumah ayahnya, menjenguk ayahnya sakit, mengikuti segala macam proses penyelenggaraan jenazah ayahnya, tak bisa hadir Bapak Ibu. Padahal rumah anak dengan ayah bersebelahan, sampai dengan pemakaman si ayah, si anak tak bisa hadir karena suaminya belum pulang, otomatis belum mendapatkan izin suami. Karena baktinya kepada suami yang sangat luar biasa, ya, si ayah dimasukkan ke dalam surga. Pernah nggak Bapak mendengar hadits ini, Pak? Pernah nggak Ibu mendengar kisah ini, Bu? Hadits palsu. Hadits palsu. Saya siap Pak berdialog dengan siapapun 7 kali 24 jam. Untuk menjelaskan, untuk menyampaikan, untuk mendiskusikan tentang kisah palsu ini Bapak. Saya kuliah S2 konsentrasi di bidang hadits. Tesis S2 saya di Pakistan Bapak Ibu, 128.000 hadits palsu yang populer di Indonesia. Termasuk hadits ini Bapak Ibu, yang tak masuk akal. Setelah kami cari, permasalahannya Bapak Ibu tak kami temukan di kitab-kitab induk hadits dari Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, Ahmad ibn Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad. Nah, ternyata setelah kami cari lagi Bapak Ibu, kami dapatkan itu ada pada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang mana Al-Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan sumber yang akurat atau konkret. Dan banyak sekali masalah dari jalur periwayatannya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadits palsu ini Bapak Ibu langsung dibantah oleh Al-Quran. Al-Quran membantahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Coba buka Al-Ahqaf, coba buka Luqman, ya. Al-Ahqaf, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah berbakti itu hanya berlaku untuk anak laki-laki atau berlaku untuk kedua-duanya? Anak laki-laki dan anak perempuan. Al-Quran menjelaskan berbakti itu untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Hadits yang sahih pun juga membantahnya. Buka kitab Sahihul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, murka Allah terdapat pada murka orang tua. Dikatakan orang tua itu Bapak Ibu, ibu dan ayah. Nah, ini yang kita bantah yang pertama Bapak Ibu. Kisah yang populer ternyata sumbernya bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu pernah nggak mendengar sebuah hadits sahih? Nah, yang kedua ini Bapak Ibu haditsnya sahih, tapi cara memahaminya salah. Oleh kebanyakan kita, kalau ada perintah sujud antara manusia kepada manusia, maka kuperintahkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, istri sujud kepada. Sujud di situ Bapak Ibu bukan menyembah, Pak.
Sujud di situ maknanya menghormati, memuliakan. Selagi suami itu berada pada koridor ketaatan. Ketika suami taat kepada Allah, muliakan dia. Ketika suami itu mendurhakai Allah, tinggalkan dia. Selesai masalah Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dalam membahas sebuah sesuatu, Pak, ada studinya, ada konsentrasinya, ada spesifikasinya, ada pembahasannya, ada jurnalnya, dan ada kalam atau fatwa-fatwa ulamanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai dengan kaedah Bapak Ibu, masih panjang waktu kita. Sampai dengan kaedah Bapak Ibu, harta istri belum tentu milik suami. Harta suami sudah pasti milik istri. Nah, paham Pak? Paham Pak? Saya ulangi sekali lagi, harta istri belum tentu milik suami. Harta suami sudah pasti milik istri. Paham maksudnya Pak? Bapak sepertinya cemberut nih Pak. Ibu senyum-senyum. Harta istri belum tentu milik suami. Harta suami sudah pasti milik istri. Apa maksudnya Ustadz? Ibu sebagai istri, ibu punya uang, punya gaji sendiri, punya pencarian sendiri, punya pendapatan sendiri, uang tabungan ibu sendiri. Uang itu mutlak milik ibu. Mutlak kepemilikannya adalah milik ibu. Tabungan ibu, pendapatan ibu, gaji ibu, hasil profit keuntungan dagang ibu. Uang itu ibu berikan ke ayah kandung ibu untuk belanja kebutuhan mereka tanpa sepengetahuan suami. Itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran di dalam syariat Islam. Nah, itu kaedahnya. Ibu bagikan uang itu ke ibu kandung ibu bagikan ke kakak kandung ibu, kepada keluarga kandung ibu tanpa sepengetahuan suami. Uang itu mutlak milik ibu, mutlak milik ibu, nggak ada campur tangan suami di sana. Ibu berikan kepada keluarga kandung tanpa sepengetahuan suami. Itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran di dalam syariat Islam. Bukan berdosa Pak, tapi masuk kepada bab adab. Alangkah baiknya apapun yang terjadi, ya beritahu suami. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suami yang baik tentunya akan membiarkan istrinya untuk berbuat baik kepada keluarga kandungnya. Lain cerita Bu, contohnya harta itu milik berdua, mobil milik berdua, motor milik berdua. Datang abang kita, datang ayah kita Bu ke rumah kita. Dek, Kak, Uni bisa pinjam mobil? Nak bisa pinjam mobil? Oh nanti dulu ya, izin sama abang terlebih dahulu karena mobil ini bukan mobil saya aja ya, mobil ini milik kami berdua. Untuk lebih pastinya coba saya telepon abang. Kan begitu Bu, itu adabnya, itu syaratnya. Kan begitu kalau harta itu kepemilikannya berdua. Tapi kalau uang itu mutlak milik ibu, kepemilikannya adalah milik ibu tanpa campur tangan suami, uang itu pendapatan ibu, hasil dagang ibu. Pokoknya semenjak ibu gadis uang itu sudah ada. Ibu tabung dan uang itu ibu berikan kepada keluarga kandung, kepada ayah kandung, kepada ibu kandung tanpa sepengetahuan suami. Itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran di dalam syariat Islam. Begitulah Islam memberikan hak untuk masing-masing pihak. Jadi paham maksudnya Pak? Paham maksudnya Bu? Jadi oleh karena itu uang yang diberikan suami ke istrinya haram ditarik kembali. Suami yang minjam uang ke istrinya wajib dikembalikan. Paham Bu? Suami minjam uang ke ibu 1 juta rupiah wajib ibu tagih. Karena akadnya hutang piutang. Nah Ustadz, maksud kedua apa Ustadz? Harta suami sudah pasti milik istri. Masih ada waktu kita Pak? Boleh kita ambil waktu sedikit Pak? Nah, apa maksud harta suami sudah pasti milik istri? Contoh, ini contoh Bapak Ibu. Ya, contoh. Bu, boleh saya bertanya, Bu? Boleh, Bu? Ibu diberikan Bapak belanja 50.000 rupiah seminggu. Totalnya 200.000 rupiah sebulan. Cukup, Bu? Cukup, Bu? Cukup. Kata Bang Mukhlis cukup. Cukup. 50.000 seminggu tuh besar tuh Bu.
Ya kan Pak? Cukup Pak? Oh Pak, cukup Pak? 50.000 dolar. Ya, Bapak Ibu saya bercanda. 50.000 rupiah seminggu tuh cukup atau tidak Bu? Cukup, banyak tuh Bu. Banyak, 200.000 rupiah sebulan. Banyak tuh Bu. Bisa makan 2 kali sehari Bu. 50.000 seminggu. Apa yang kami makan Ustaz? Paginya ibu sarapan bukan bubur, bukan lontong Medan, bukan lotek, bukan nasi kuning, bukan ketoprak, bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu sarapannya pagi dengan 1 saset Energen rasa kacang hijau. Siangnya makan nasi pakai garam. Sore sampai malam nggak makan. Insya Allah Bu, kami prediksi sebulan setelahnya ibu masuk rumah sakit umum daerah Provinsi Riau. Asam lambung atau mah. Nggak cukup Pak. Jadi oleh karenanya ibu sesekali bawa bapak belanja ke pasar. Biar bapak tahu ternyata harga bahan pokok itu pada naik. Contoh Bu, contoh. Setelah dihitung-hitung, ternyata kebutuhan istri itu sebulan nafkah dengan uang belanja beda ya Bu. Tolong sampaikan ke bapak, bapak yang mampu memberikan nafkah kepada ibu, nafkah dengan uang belanja beda. Bedakan itu. Nafkah kewajiban. Uang belanja itu adalah keperluan istri yang sifatnya tak diduga atau tak terduga. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, contohnya kebutuhan ibu sebulan itu 4 juta rupiah. Kebutuhan ibu sebulan itu 4 juta rupiah. Bapak kerja contohnya di PT Pertamina Hulu Rokan, PHR. Gaji bapak itu tidak kurang dari 30 juta rupiah. Kebutuhan rumah tangga 4 juta rupiah. Bapak orangnya itu Pak pelitnya minta ampun. Sangat pelit. Kalau bahasa kampungnya Bang Mukhlis, kantong bajai Pak. Sampili karya. Akan begitu Pak. Yang harusnya 4 juta suami memberikan belanja untuk istrinya, dia berikan 1.500.000. Tentu nggak cukup kan Bu? Yang kita itu keperluannya 4 juta rupiah. Suami memberikan kita belanja 1,5 juta rupiah. Tentu nggak cukup. Nah karena nggak cukup itu, ibu ambil uang suami. Berapa kurangnya Bu tadi? Dari 4 juta. Kalau diberikan suami 1,5 berarti kurangnya berapa Bu? 2.500.000. Ibu ambil uang suami 2.500.000 tanpa sepengetahuan suami, itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan pencurian. Jadi bapak-bapak hati-hati Pak, dompet bapak pada hilang nanti Pak. Saya pada pagi hari ini Pak bukan mengajarkan ibu mencuri, bukan Pak. Ibu mengambil haknya yang bapak tahan. Ustadz, apakah ada dalilnya? Ustadz, ada. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi bersama 10.000 pasukan dari Madinah menaklukkan kota Mekah. Nah, ketika itu Mekah tertaklukkan. Sampai turunnya firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam ketika itu. Nah di antara yang masuk Islam ketika itu Bapak Ibu adalah Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan yang waktu perang Uhud merobek jantung Hamzah, mengunyah-ngunyah jantung Hamzah dan memuntahkannya kembali. Waktu itu Hindun masuk Islam dan bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Ya Rasulullah, aku Hindun binti Utbah menyatakan keislamanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang ingin aku tanyakan wahai Nabi. Apa itu Hindun? Suamiku Abu Sufyan orangnya pelitnya minta ampun. Apa yang harus aku lakukan wahai Nabi? Kata Hindun kepada Nabi Muhammad SAW. Suamiku Abu Sufyan orangnya sangat pelit. Apa yang harus aku lakukan wahai Nabi? Maka Nabi berkata kepada Hindun, wahai Hindun, ambillah uang Abu Sufyan secukupnya, seperlunya, tanpa sepengetahuannya, penuhi segala macam kebutuhanmu dan keperluanmu. Artinya apa Bapak Ibu? Apakah Nabi mengajarkan Hindun mencuri? Tidak Pak.
Hindun mengambil haknya yang ditahan oleh Abu Sufyan. Jadi oleh karena itu suami yang zolim kepada istrinya, di samping istrinya bisa menuntut ke pengadilan agama, di dalam harta suami yang zolim ada kepemilikan benda istrinya tersebut. Dapat dipahami kaidahnya, Bu? Maka oleh karenanya para ulama membuat kaidah harta istri belum tentu milik suami, harta suami sudah pasti milik istri. Ketika suaminya zalim kepada istrinya dan tak mengeluarkan hak istrinya. Bapak Ibu, tentang hutang piutang ini kajian kita masih panjang. Kita bagi lagi menjadi 3 sesi karena waktu kita terbatas. Insya Allah pada bulan berikutnya adalah kita bahas dan itu masih berkaitan dengan masalah hutang piutang. Hutang suami ke istri, hutang istri ke suami, apakah ada hutang dengan mertua, apakah ada mertua hutang kepada anak menantunya, ini akan kita kaji dalam kajian kita insya Allah dan kita akan sampaikan perbedaan-perbedaan ulama-ulama yang berbeda dalam hal menanggapinya. Insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan dan tentunya kita diberikan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita semua berkumpul di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulannya Bapak Ibu, pada pertemuan kita pada pagi hari ini, tidak ada di dalam Islam orang tua minjam uang kepada anaknya. Jadi kalau ada orang tua minjam uang kepada anaknya, katakan kepada orang tua tersebut, aku adalah asetmu, aku adalah jerih payahmu, hartaku adalah hartamu, hartaku adalah milik engkau. Katakan kepada orang tua kita seperti itu Bapak Ibu. Semoga Allah melancarkan usaha kita, melapangkan rezeki kita dan mudah-mudahan memasukkan kita ke dalam surga asbab bakti kita kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.